Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Magita Purutarigan dari jurusan PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang Sakti. Prabu Galuga adalah seorang raja yang suka berburu. Biasanya ia ditemani seekor anjing istana jelmaan dewa. Pada suatu hari, Baginda berburu ke hutan dengan serombongan pengawal. Tapi hampir seharian ia tidak mendapat seekor binatang pun. Setiap kali membidik anak panahnya selalu meleset, tak pernah mengenai sasaran. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tidak pernah mengenai sasaran? Sang Prabu bertanya heran dalam hatinya. Sang Prabu kesal sekali karena tak dapat hewan buruan. Suatu ketika ia pergi ke Semak Belukar. Di sana ia membuang air kecil yang dia tahan sejak dari tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan menggenang di cengkungan tempurung kelapa yang tergeletak di bawah rerimbunan. Di hutan itu ada seekor babi hutan jelmaan bidadari yang harus menjalani hukumannya di dunia. Babi itu bernama Celeng Wayung Yang. Saat itu musim kemarau yang panas. Setelah Baginda dan rombongannya mendengarkan tempat itu, datanglah Celeng Wayung yang merasa kehausan. Ia pun menjilati air seni yang ada di cekungan tempurung kelapa. Atas kehendak dewata, babi betina itu hamil. 9 bulan kemudian, babi itu melahirkan seorang perempuan. Pada saat itu, Prabu Galuga kebetulan tengah berburu di tempat yang sama seperti 9 bulan yang lalu. Prabu Galuga merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan. Semakin lama, suara tangisan bayi itu semakin keras. Prabu Galuga seperti ditarik kekuatan gaib. Sepasang kakinya melangkah ke arah sang bayi. Tentu saja Celeng Wayung Yang ketakutan dan segera melarikan diri. "Hah? Seorang bayi?" Pekik sang Prabu saat mengetahui ada sosok bayi tergeletak di rerumputan. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu. Bayi itu kemudian dibawa ke istana dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian gadis itu tumbuh menjadi seorang dara cantik jelita. Kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran untuk melamar Nyi Dayang Sumbi. Namun Nyi Dayang Sumbi menolak lamarannya. Sang Prabu merasa sangat marah. "Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu. Mau menikah atau kuasingkan kau di tepi hutan." Karena gadis itu tetap tidak mau menikah, maka ia diasingkan di tepi hutan. Dia dibuatkan dangau di tepi hutan. Temannya sehari-hari hanya seekor anjing yang bernama Tumang. Anjing itu jelmaan dewa. Pekerjaan Sumbi sehari-hari ialah menenun kain. Pada suatu ketika saat sedang menenun kain, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau. Ia merasa malas untuk turun ke bawah, maka ia mengucapkan kata-kata, "Siapa yang mengambil tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka si Tumang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya anjing itu mendengar perkataan Nyi Dayang Sumbi. Bukan main terkejutnya. Nyi Dayang Sumbi melihat siapa yang naik ke pondok membawa tongkat. Nyi Dayang Sumbi hendak menolak kenyataan yang ada, namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. "Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari." Bidadari pantang menjilat ludah sendiri. "Lagi pula si Tumang memang jodohmu.
Sesungguhnya anjing itu adalah jelmaan dewa. Terpaksa Nyi Dayang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari-hari pun berlalu. Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia beri nama Sangkuriang. Tak terasa 7 tahun berlalu. Sangkuriang kecil sudah pandai berburu binatang bersama si Tumang. Sangkuriang tak pernah tahu, tak pernah menyadari kalau Tumang adalah ayahnya. Sebab Dayang Sumbi tidak pernah bercerita siapa sesungguhnya si Tumang itu. Pada suatu hari, Sangkuriang berburu ke hutan bersama si Tumang. Namun sudah sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Suatu ketika Sangkuriang melihat babi hutan besar. Ia mencabut anak panahnya, membidik tepat arah babi hutan itu. Namun, sebelum anak panah itu dilepas, babi hutan itu pun berlari, menyelinap ke dalam semak-semak belukar. Tumang diperintahkan untuk mengejar babi tersebut, namun tidak mau. Sangkuriang pun jadi marah. Kini ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah si Tumang. Tembakan anak panahnya tepat mengenai perut si Tumang. Si Tumang menjerit keras, kemudian tubuhnya ambruk ke tanah. Sangkuriang menyembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian yang paling enak dan hatinya. Daging dan hati anjing itu dibungkus dan dibawa pulang. Hati dan daging itu dimasak dengan lezat oleh Nyi Dayang Sumbi dan dimakan bersama-sama dengan Sangkuriang. Selesai makan, Dayang Sumbi pun mencari si Tumang. Sangkuriang, kemanakah si Tumang? Sangkuriang menjawab, Bu, anjing itu sudah kusuruh menyerang babi hutan, malah diam saja. Akhirnya dialah yang kupanah, ambil daging dan hatinya. Apa? Bekik Dayang Sumbi kaget. Sepasang mata Nyi Dayang Sumbi merah menyala, pertanda marah. Ia mengambil benda sekenanya, dipukulnya anaknya itu dengan centong. Sangkuriang menjerit kesakitan. Ia diusir dari rumah. Ibunya tega berbuat sekejam itu. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sangkuriang berlari tak tentu arah. Sangkuriang bertekad tidak akan pernah kembali ke rumah. Ia mengembara tak tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang petapa sakti. 12 tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Setelah selesai masa bergurunya, ia pun pergi mengembara. Dalam penggembaraannya, ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar. Apabila ia kalah dalam pertarungan, maka tak segan-segan ia berguru kepada orang yang mengalahkannya, sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi. Pada suatu ketika, dalam pertolongannya, ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut, sehingga tunduk takluk dan bersedia diperintah apa saja oleh Sangkuriang. Raja Jin berjanji, suatu ketika saya akan membantu Tuan. Bagaimana caraku memanggilmu? Tanya Sangkuriang. Sebut nama hamba dan hentakkan kaki Tuan 3 kali ke bumi, maka hamba akan datang bersama pasukan hamba. Baiklah kalau begitu. Ia terus mengembara di pinggir sebuah hutan dan bertemu dengan seorang gadis cantik. Keduanya berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sangkuriang. Tiba-tiba si gadis tersebut terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sangkuriang menceritakan apa adanya. Kalau begitu, kau adalah Sangkuriang anakku sendiri. Gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri, kata Dayang Sumbi.
Sang Kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau menjadi istrinya. Dayang Sumbi meminta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung yang harus selesai dalam waktu semalam. Sang Kuryang pun menyanggupi. Dibantu para jin, ia telah membuat telaga. Namun Dayang Sumbi membuat muslihat. Tengah malam ia membunyikan lesung hingga ayam berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Mereka pun menghentikan pekerjaannya membuat telaga yang belum selesai. Sang Kuryang marah. Pemuda sakti itu menendang perahu yang dia buat. Ketika telungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu, ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. Aku tak peduli apapun yang terjadi. Kau harus menjadi istriku. Sang Kuryang, sadarlah. Kau adalah anakku sendiri. Pekik Dayang Sumbi sembari berlari menjauh. Sang Kuryang datang mengejar. Cetar! Tiba-tiba terdengar ledakan yang dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon, Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun, para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan, dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Sementara perahu yang ditendang Sang Kuryang lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang besar. Gunung itu hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah asal-usul mula Gunung Tangkuban Perahu. Nah, cukup sekian pemaparan cerita dari Sang Kuryang yang sakti. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. See you next video.